Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi waliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun la'allakum tahtadun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika lasyahid. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Manarul Amal rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencucuri kita dengan berbagai macam nikmat. Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak mungkin engkau dapat menghitungnya. Karena itulah kita diperintahkan untuk memperbanyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat. Termasuk bentuk syukur kita mengingat salah satu pendiri Mercu Buana, Pak Haji Probo Sutejo. Yang saya ingat tahun 96 saya masuk Mercu dan pertama kali saya punya jas karena Pak Probo Sutejo meminta semua dosen dibuatkan jas. Itu pertama kali kenal jas walaupun kuliah di UI. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama mengingatkan ad-dunya maidanul fitan. Dunia itu medan ujian. Maka siapapun kita, posisi apapun kita, kelas sosial dan ekonomi apapun, pasti akan menghadapi ujian. Kita bukan hanya menghadapi Jakarta, tapi dunia yang kian panas karena global warming atau karena perubahan iklim. Mahasiswa salah satu problem besarnya dikenal berpeluang menjadi sandwich generation. Generasi yang punya dua beban. Buat diri sendiri berat di bawah, tapi dia juga harus memikul beban keluarga. Negara kita punya peluang untuk menjadi negara maju karena kita punya bonus demografi. Kalau lewat 2030 kita kelola, maka 2050 kita sebaliknya menjadi aging society, negara yang mayoritas penduduknya generasi tua. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka alih-alih menjadi berkah, dia menjadi bencana. Saat yang sama
Kita bersyukur Mercu Buana dengan kebijakan yang tepatnya UKT ya, setahu saja tidak melambung. Tapi yang di perguruan tinggi negeri dapat info Fakultas Teknik Sipil UI 100 juta, belum lagi kalau kedokteran. Saat yang sama pengangguran terbesar ternyata adalah mereka yang berpendidikan. Dan karena itu semua, hadirin, bagian dari dunia maidanul fitan. Dunia itu medan ujian. Itu pandangan khotib adalah ujian dalam skala makro. Dalam skala mikro tetap saja harta, tahta, wanita, karena ada hawa nafsu, ada setan, ada aturan lain yang belum terbentuk. Kata Bang Nabi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Tingkat korupsi kita masih tinggi, leakage, kebocoran juga ada. Belum lagi tidak tepat sasaran. Ada 27 institusi yang menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Tapi lagi-lagi semua ini hadirin sidang Jumat rahimahullah menjadi peluang bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Kata Sultan Syahrir, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Pertanyaannya, sudahkah kita siap bertarung? Sudahkah siap untuk berkompetisi? Dan sudahkah kita punya modal untuk menghadapi itu semua? Setiap kita, termasuk khotib, wajib menjawab pertanyaan tersebut. Barakallahu wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 sudah memberikan dua kunci agar kita bisa melewati semua tantangan dan ujian. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Pasti setiap kita akan diliputi kehinaan, adillah, keterpurukan, kehancuran, kecuali kita punya dua kunci, hablum minallah dan hablum minan nas. Yang disebut pertama hablum minallah, hubungan dengan Allah, vertikal. Ketika urusan kita dengan Allah beres, maka Allah menjanjikan urusan kita dengan yang lainnya akan beres dengan sendirinya. Seorang motivator terkenal, Stephen Covey, pengarang buku Seven Habits of the Most Highly Effective People, dalam sebuah pelatihannya tentang prioritas, first thing first, itu memanggil satu relawan untuk menyelesaikan satu permainan. Ada bejana seperti gelas besar transparan, sudah ada pasir separuhnya, di sekelilingnya ada batu-batu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segenggam, ada yang lebih kecil. Tugas dia sederhana, memasukkan semua batu itu ke dalam bejana ini.
sampai semuanya masuk baru selesai. Karena sudah ada pasir separoh, dimasukkan lagi. Ternyata dengan cara apapun selalu masih tersisa 1, 2, diulang lagi malah tersisa 3 atau 4. Hampir 10 menit semua orang berpikir bagaimana. Kemudian punya ide, dituanglah pasir tersebut jadi bejana kosong, masukkan seluruh batu masuk, baru kemudian pasirnya dimasukkan. Ketika dimasukkan separuh sudah penuh, digoyang-goyang, pasirnya akan turun ke bawah. Akhirnya sukses dimasukkan keseluruhannya. Seperti itulah hidup kita. Kalau urusan kita dengan Allah selesai, yang lain selesai. Kalau urusan yang besar akan bisa kita selesaikan, urusan kecil akan selesai dengan sendirinya. Karena itulah 13 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik urusan hati ini, urusan kita dengan Allah di Mekah. Urusan syariat, urusan muamalat, urusan teknokrasi, urusan birokrasi itu cuma nggak sampai 10 ya. Mungkin 8 tahun, itu pun ada distraksi banyak sekali perjuangan jihad. Jadi hadirin, titip. Jangankan menyelesaikan urusan climate change, jangankan menyelesaikan urusan UKT, jangankan menyelesaikan urusan RT atau RW. Kalau kita tidak bisa disiplin ibadah, tidak punya waktu untuk Allah, tidak zikir, tidak membiasakan zikir, tidak memaksa diri untuk sedekah, tidak memaksa diri untuk taklim, hablum minallah, kita berat. Karena ada setan, ada hawa nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita tuh ada yang fajir, kemaksiatan, hawa nafsu, ini aktif sifatnya. Ada takwa yang sedikit lembam, susah sekali untuk bergerak. Dan karena itu kewajiban pertama kita buat target hubungan kita dengan Allah. Ada yang mungkin memperbanyak zikir, itu mampunya. Ada yang memperbanyak sedekah, itu mampunya. Ada yang memperbanyak sholat, itu mampunya. Monggo, setiap orang beda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi, kekinian dan kedisiniannya. Tapi tidak selesai hablum minallah saja, harus terrefleksikan dalam hablum minannas, hubungan kita dengan horizontal, dengan keseluruhan manusia. Dalam pembukaan khatib mengutip sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Islam itu dikenal dengan 2 ciri, dinul jamaah dan dinul amal. Agama berjamaah Islam itu, sholat jamaah 27 kali ganda ketimbang sholat sendiri. Kaifiatnya sama, kecuali mungkin niatnya. 4 rakaatnya sama kalau zuhur, 2 rakaatnya sama. Tidak ada ditambah prosesi yang lain, tidak sama ketika sholat sendiri atau sholat jamaah. Tapi berkah, pahala, keutamaan berjamaahnya itu. Karena itu khatib suka sekali dengan budaya Jawa. Orang Jawa itu punya satu budaya baik yang sangat Islami. Selamatan, lahir ada selamatan, sekolah selamatan, lulus selamatan, dapat kerja selamatan, nikah selamatan, nanti punya anak selamatan. Dan ketika selamatan itu dikumpulkan orang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengatakan ifsus salam wa it'amu ta'am wasilatul arham. Berikan salam, berikan makan, dan sambung tali silaturahim. Orang Jawa kalau pindah itu selamatan dulu. Dalam sunnah Nabi, kalau kita pindah rumah, baca Al-Baqarah dulu. Paling baik bacanya rame-rame, karena 286 kalau dipotong-potong jadi lebih sederhana. Hadirin,
Hablum minan nas, itu yang harus kita pahami tujuan dari kita berislam. Jangan sampai terjadi kita mau naik haji, baru pesawat kita mendarat di Singapura atau di Sri Lanka, kita udah merasa sudah selesai haji kita, padahal belum sampai Saudi. Kenapa? Karena pemahaman kita yang penting sholatnya, puasanya, zakatnya. Di beberapa kisah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi permenungan kita. Ada seorang ummahat, ibu sahabat yang rajin sholatnya, sahabiah perempuan, tapi karena kesel sama kucing, mungkin kucingnya ngambil ikan, dimasukkan ke kamar, dikunci sampai kucingnya meninggal. Dakhalan nar, na'udzubillah, masuk ke neraka. Tapi ada kisah seorang pelacur yang diusir dari kampung halamannya, sehingga terlunta-lunta di padang pasir dalam keadaan yang sangat kehausan. Dapat sumur oase, diambil minum, pas mau diminum datang seekor anjing yang sangat kehausan, diberikan minum itu sampai beliaunya meninggal. Kata baginda Nabi, orang ini masuk ke surga. Ketika kita sholat, bukan sekedar sholat. Allah mengingatkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu munkar buat diri sendiri, munkar itu kepada orang lain. Ketika zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, zakat diambil untuk diri kita. Jadi kalau kita berzakat, bukan kita lebih tinggi dari kita, justru lebih selamat. Karena itu hadirin sidang Jumat rahmat, sesudah punya target hubungan dengan Allah, pastikan kita punya tool, punya alat untuk menjadi orang yang memberi rahmat. Bahkan secara spesifik Allah mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi itu tidak aku utus engkau, Nabi Muhammad, dan sekarang termasuk kita, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu kebersihan tempat kita, rumah kita harus jadi rumah yang menyenangkan. Mungkin rumahnya RSS, rumah sangat strategis, tidak kenapa, tapi tetap ada tanamannya, tetap ada wangi-wangiannya, tetap ada kerapihannya. Karena haus fisik, home psikis, jiwanya. Hadirin, waktu kita pendek dan membangun hubungan dengan Allah banyak hambatannya. Bahkan para ulama mengatakan, pertama ada muhasabah dulu, evaluasi dulu. Nanti ada kita mujahadah sungguh-sungguh dulu. Bahkan kalau perlu ada muaqabah, kita hukum diri kita. Kalau niat target puasa Senin Kamis nggak tercapai, sholat malam, dihukum diri kita. Itu bagian dari jiddiyah, kesungguhan kita membangun jembatan ke langit. Tapi kita juga harus punya target. Jangankan bicara merubah dunia, merubah diri sendiri, agar kata baginda Nabi, khairukum khairul li ahlihi, yang terbaik dari kalian yang paling baik buat keluarganya. Sudahkah kita menjadi yang terbaik untuk istri belahan jiwa kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua, untuk mertua, untuk khodimat pembantu kita? Tidak mungkin. Islam itu tidak mengenal filosofi lilin, menerangi dengan menghancurkan diri, tidak ada. Kata baginda Nabi, ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Semoga Allah rahmati dan memberkahi kita semua sehingga bisa membangun hablum minallah dengan serius dan tekun, dan kita bisa membangun hablum minannas dengan segala kesempatannya dan pemaksaan dirinya, yang dengannya mudah-mudahan Allah anugerahkan husnul khotimah dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم واشكروا ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة.